Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku dan para pemirsa, selamat bergabung di channel kami, channel pendidikan dan hiburan. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas pelajaran bahasa Inggris minat kelas 10, filling out form. Kita akan membahas tentang formulir. Bapak ingatkan untuk senantiasa meningkatkan kebaikan dalam hidup, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu akan menuntun segala langkah kita, termasuk diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Amin Allahumma amin. Okay students, we are going to discuss about filling out form. Kita akan membahas tentang cara pengisian formulir. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan nanti anak-anak semuanya bisa menirukan beberapa model formulir isian, baik itu di perusahaan atau instansi yang lain, dengan mengisi dengan benar dan tepat. Oke, dalam hal ini Bapak akan membahas 3 hal yang kaitannya dengan formulir. The first, we are going to discuss about the definition of form. Kita nanti akan membahas tentang definisi dari formulir itu. And then, the second, the function of form, fungsi dari formulir itu. And the third, kinds of form. Dan apa saja sih jenisnya formulir itu? Mari simak baik-baik materi ini. The definition of form is document printed or electronic with spaces in which we can write or enter data. Jadi pemahaman tentang formulir itu apa? Yaitu sebuah dokumen, baik itu dokumen cetak ataupun elektronik, yang di situ ada spasinya, ada space-nya ya, ada kelonggaran yang kita nanti harus menulis di situ untuk memasukkan data. Kemudian yang kedua, fungsinya untuk apa sih formulir itu? The function of form to collect someone's personal information in order to fulfill requirements that are asked by companies or institution. Jadi fungsi dari formulir itu untuk mengumpulkan informasi pribadi seseorang yang dimiliki itu untuk diisikan pada sesuatu yang diminta oleh perusahaan atau institusi. Kemudian jenis dari formulir, kinds of form, itu saya hanya akan menyampaikan beberapa saja dan 6 ya. Yang pertama itu adalah registration form atau formulir pendaftaran. Yang kedua, reservation form, formulir pemesanan. Yang ketiga, deposit slip, slip penyetoran, kaitannya biasanya dengan perbankan. Begitu juga yang keempat,
withdrawal slip, slip penarikan. Yang kelima, purchase form, formulir pembelian. Dan yang keenam, medical form atau formulir kesehatan. Untuk mengetahui jenis-jenis ini, apakah itu kategori registration form or reservation form, biasanya ada di bagian atas formulir itu ada. Sehingga anak-anak kalau ditanya what kind of the form, jenis apakah formulir itu, maka bisa dicari di situ. Biasanya ada. And then the social function, fungsinya untuk apa sih masing-masing dari formulir itu? You have to understand to this social function because it's need for answer some questions. Ini biasanya digunakan untuk menjawab soal-soal, makanya harus dipahami betul. Bahkan you have to remember it. Anda harus menghafal ini dan memahaminya. Oke, mari kita bahas sekarang the social function of kind of forms. Kalau untuk registration form, itu punya social function atau fungsinya to make someone become an official member of a course, college, or group. You can also find a registration form when you register for a school, library, medical patient, conference, etc. Jadi fungsi dari formulir registrasi ini adalah untuk membuat seseorang menjadi salah satu anggota dari kelompok itu. Kamu juga biasanya bisa menemukan formulir semacam ini ketika kamu ingin bergabung atau ingin menjadi siswa di sebuah sekolah atau di library atau anggota di perpustakaan, di medical patient, ataupun di conference. Yang kedua, reservation form. Itu social functionnya atau fungsinya untuk to reserve or to book a place for an event. Itu untuk memesan, ya, untuk booking sebuah tempat atau sebuah acara. Untuk yang berikutnya, deposit slip. The function of deposit slip to save some money into a bank account. Jadi ini fungsinya adalah untuk penyimpanan uang yang ada di bank. It contain customer name. Jadi di sana ada isian nama, account number, nomor rekening ya, jumlah uang yang terdapat di dalam slip itu. Kemudian withdrawal slip, slip penarikan. Paham ya, kalau di bank kita belum punya ATM, kita harus mengisi dulu slip penarikan itu. Kemudian social functionnya dari withdrawal slip adalah to withdraw some money from the bank account, untuk menarik beberapa uang yang berasal dari bank. Withdrawal slip consists of 5 important parts, namely date, name, account number, signature, and amount of money we want to withdraw. Ini yang ada di sana dalam formulir atau slip penarikan itu, ini biasanya date, tanggal kapan kita mau ambil, nama, nomor rekening. Nah, yang paling penting tanda tangan yang tidak bisa dipalsukan ini. Oke, kita lanjutkan ke purchase form. Oke, kita lanjutkan ke purchase form. Purchase form ini adalah formulir pembelian
yang punya fungsi atau social functionnya to make legally binding purchase agreement between the sellers and the buyers. Jadi fungsinya adalah membuatkan sebuah persetujuan antara seller dan buyer. Jadi penting sekali ini untuk formulir pembelian ini. Yang terakhir adalah medical form. What is the function of medical form? Medical form to keep medical information about patient that is under the care hospital or a doctor. Di medical form ini, formulir kesehatan ini tujuannya adalah untuk menjaga informasi kesehatan tentang pasien yang dijaga oleh rumah sakit atau dokter. Ya tentunya isinya it contain documentation of patient medical history and care. Tentunya isinya adalah dokumen-dokumen kesehatan atau riwayat kesehatan dari sang pasien. Ya, ini ada contoh-contohnya ya. Tetapi di dalam bab ini ada beberapa kata atau vocabularies yang sering dipakai di dalam formulir itu, diantaranya name, nama, phone number, telepon, gender, jenis kelamin, place of birth, tempat lahirnya, date of birth, tanggal lahir, address, alamat, house number, nomor rumah, phone number, street, city, state, zip code, kode pos ini, age, hobbies, and etc. dan lain-lain. Dan ada juga informasi tentang pribadi seseorang. Umumnya hanya menanyakan pada full name, nama lengkap, surname, nama panggilan, address, alamat, age, usia, telepon number, and educational background, dan background pendidikannya. Itu yang dapat dijelaskan pada materi ini. Semoga saja bermanfaat. Dan apabila ada yang perlu dipertanyakan atau belum jelas, silahkan komentar, kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jadilah orang yang pintar, yang rajin, yang cerdas, dan lebih penting lagi, jadilah orang yang selalu berakhlak mulia. Amin, Allahumma amin. Sampai ketemu di video berikutnya untuk latihan-latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.